Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, rahasia di balik rahasia menemukan hakikat Allah. Awal penciptaan makhluk, ruh Muhammad, hakikat Muhammad, ruh, nur, pena, dan akal. Kemudian saripati alam semesta, asal muasal semua makhluk. Kemudian arsy diciptakan setelah ruh Muhammad berusia 4000 tahun. Kemudian semua ruh manusia atau ruh qudsi di alam lauhut, negeri asal manusia. Kemudian ruh sultani di alam jabarut. Kemudian ruh sironi di alam malakut. Kemudian ruh jasmani di alam mulk. Kemudian jasad manusia alam terendah. Ya, jadi jasad manusia alam terendah. Jadi ini di urutan kelima ya. Baik, sama-sama kita menyimak. Ini saya akan bacakan tentang isi dalam kandungan awal penciptaan makhluk. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah ruh Muhammad SAW. Ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Khalaqtul Muhammadan awalan min nuri wajhi." Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalama wa awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah pena, dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Hadis rawahu Abu Daud. Ruh, cahaya, pena, dan akal adalah satu entitas tunggal, yaitu hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad disebut nur karena bersih dari kegelapan yang menghalangi keagungan ilahi. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min kitabi wa ya'fu an kathirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Surah Al-Maidah ayat 15. Sedangkan hakikat Muhammad disebut akal karena kemampuannya untuk memahami segala sesuatu. Ia disebut pena karena menjadi media transfer ilmu. Ia disebut pena karena menjadi media transfer ilmu.
seperti fungsi pena yang memindahkan ilmu dalam bentuk huruf dan tulisan. Jadi Ruh Muhammad adalah saripati semesta alam yang menjadi asal muasal semua makhluk. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan kaum mukmin dariku. Dari Ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lauhut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Ia menjadi nama bagi semua manusia di alam lauhut. Alam lauhut ini adalah negeri asal ruh manusia. Setelah Ruh Muhammad berusia 4000 tahun, Allah menciptakan arsy dari inti cahaya Muhammad. Sebagaimana semua entitas yang lain juga diciptakan darinya. Setelah itu semua ruh dikembalikan ke tingkatan semesta yang paling rendah, yaitu jasad manusia. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Surah At-Tin ayat 5, surah ke-95. Maksudnya pertama-tama Allah menurunkan ruh dari alam lauhut ke alam jabarut. Kemudian Allah mengenakan kepada ruh itu pakaian berupa cahaya jabarut di antara dua tempat suci, antara dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk, yaitu ruh sultani. Kemudian Allah menurunkannya dengan pakaian itu ke alam malakut. Lalu dia mengenakan kepadanya pakaian berupa cahaya malakut, yaitu ruh rawani. Kemudian Allah menurunkan mereka ke alam mulk. Lalu dia mengenakan kepadanya pakaian berupa cahaya mulk, yaitu ruh jasmani. Kemudian Allah menciptakan jasad. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan, dan darinya kami akan membangkitkan kamu pada kali yang lain. Surah Taha ayat 55, surah ke-20. Setelah menciptakan jasad, Allah memerintahkan semua pakaian ruh untuk masuk ke dalam jasad-jasad tersebut dengan tunduk dan patuh atas titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh-ruh itu pun masuk ke dalam jasad manusia. Faidha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku. Surah Al-Hijr ayat 29, surah ke-15. Setelah semua ruh bersemayam dalam jasad masing-masing, mereka lupa terhadap perjanjian dengan Allah yang diambil pada hari Alastu di alam lauhut, sehingga ruh tidak dapat kembali ke negeri asal. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah
ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan, surah Al-A'raf ayat 172, surah ke-7. Namun Zat Maha Pengasih yang menjadi tempat memohon pertolongan mengasihi mereka dengan menurunkan sebuah kitab samawi untuk mengingat mereka akan negeri asal itu. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillahi. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka pada hari-hari bersama Allah. Surah Ibrahim ayat 5, surah ke-14. Maksud dari kalimat ingatkanlah mereka pada hari-hari bersama Allah adalah ingatkanlah mereka pada hari saat pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua ruh di alam lauhut. Jadi semua nabi diutus ke bumi demi memberi peringatan ini. Namun hanya sedikit manusia yang mau mengingat negeri asal mereka, kembali dan merindukannya serta sampai di negeri asal itu. Misi kenabian ini terus berlanjut sampai kepada sang Ruh Teragung, yakni Muhammad, yang menjadi nabi terakhir. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau serta para nabi dan rasul. Allah mengutus beliau kepada manusia yang lalai untuk membangunkan mata batin mereka dari kealpaan, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi dengannya dan menemukan keindahan bersamanya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Basirah, Maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Yusuf ayat 108, surah ke-12. Yang dimaksud dengan basirah adalah mata batin yang terbuka di maqam hati bagi para wali. Semua itu tidak dapat tercapai dengan ilmu lahir, melainkan hanya dengan ilmu batin laduni. Wa'allamnahu min ladunna ilman, dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni dari sisi kami. Surah Al-Kahf ayat 65, surah ke-18. Karena itu seorang manusia harus meraih mata batin itu dari ahli basirah dengan cara berguru kepada dari seorang wali mursyid yang menyampaikan kabar dari alam lauhut. Wahai saudara sekalian, bangun dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dengan tobat. Lalu
Masuklah kalian ke jalan agama Allah. Kembalilah kepada Rob kalian bersama Khalifah rohani ini. Tidak lama lagi jalan ini akan tertutup sehingga tidak ada lagi teman menuju alam itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133, surah ketiga. Ketika datang tidak untuk menyakralkan dunia yang hina dan fana ini, kemudian puas dengan berbagai nafsu yang melenakkan, sebab Nabi Muhammad SAW selalu menunggu dalam kegalauan demi kalian semua. Beliau bersabda, "Ghummiya li ajli ummatil ladzina fi akhiriz zamani." Ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua macam, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Dengan ilmu syariat Allah memberi titah kepada lahiriah kita, dan dengan ilmu ma'rifat Dia memberi titah kepada batin kita. Tujuannya adalah agar dari pertemuan keduanya akan muncul ilmu hakikat. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batasan yang tidak dilampaui masing-masing. Surah Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20, surah ke-55. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu lahir, maka ilmu hakikat tidak akan pernah diraih, dan tujuan kita tidak akan pernah tercapai, ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ilmu lahir, maka ilmu hakikat tidak akan pernah diraih dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Segala bentuk ibadah hanya dapat sempurna dengan keduanya, bukan satu di antara keduanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56, surah ke-51. Maksud menyembahku adalah ma'rifat kepadaku. Jika manusia tidak mengenal Allah, bagaimana dapat menyembahnya? Ma'rifat hanya dapat dicapai dengan menyingkapkan tirai nafsu dari cermin hati melalui jalan pensucian. Dengan begitu, dalam cermin hati itu si hamba dapat melihat keindahan khazanah tersembunyi yang ada dalam lubuk hati paling dalam, sirlub al-qalb. Demikianlah Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqal likai u'raf. Aku adalah khazanah tersembunyi, aku ingin dikenali, karena itulah aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Jadi Allah adalah khazanah tersembunyi. Allah ingin dikenali, karena itu Allah ciptakan makhluk agar Allah dikenali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa pencipta manusia adalah untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, maka mengenal Allah adalah wajib baginya.
Ma'rifat itu ada dua macam, ma'rifat sifat-sifat Allah dan ma'rifat zat Allah. Ma'rifat sifat-sifat Allah menjadi tugas jasad manusia di dunia dan akhirat. Sementara ma'rifat zat Allah menjadi tugas roh qudsi di akhirat kelak. Demikianlah manusia diperkuat dengan roh qudsi. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami memperkuatnya dengan roh kudus. Surah Al-Baqarah ayat 87, surah kedua. Namun kedua macam ma'rifat ini tidak dapat dicapai kecuali dengan dua ilmu, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Al-ilmu ilmani, ilmun bil lisani fadzalika hujjatullahi ta'ala ala ibni Adam, wa ilmu bil jinani fadzalikal ilmun nafi'u. Ilmu itu ada dua, ilmu lisan, itulah hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadap keturunan Adam, dan ilmu hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Surah hadis rawahu Ad-Darimi. Pada mulanya manusia membutuhkan ilmu syariat agar ruh dapat meraih derajat atau pahala surga melalui usaha fisiknya. Kemudian manusia membutuhkan ilmu batin agar ruh dapat mencapai alam ma'rifat. Semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan meninggalkan segala sesuatu yang menyimpang dari syariat dan tarekat. Caranya melatih hawa nafsu dan rohani demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa dinodai keinginan untuk dipuji atau ria atau mencari kemasyhuran sum'ah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadat kepada Tuhannya dengan seorang pun. Surah Al-Kahfi ayat 110, surah ke-18. Pada hakikatnya alam ma'rifat adalah alam lauhut. Itulah negeri asal di mana roh qudsi diciptakan dengan bentuk yang terbaik dan hakiki. Yang dimaksud dengan roh qudsi adalah insan hakiki yang menetap di dalam lubuk hati. Wujudnya akan tampak dengan tobat, talqin, dan dengan melanggengkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan lisan pada tahap awal. Kemudian menghidupkan hati. Setelah hatinya hidup, ia diucapkan dengan lisan kolbunya para sufi sejati atau mutasawwif menyebutnya dengan istilah bayi maknawi atau tiflul ma'ni, karena ia berasal dari makna-makna yang suci. Penggunaan kata bayi di sini karena beberapa sebab. Pertama, ruh qudsi itu lahir dari hati, seperti kelahiran seorang bayi dari ibunya. Kemudian hati manusia merawat roh qudsi ini sebagaimana seorang ibu mengasuh anaknya yang sedikit demi sedikit tumbuh beranjak dewasa. Kedua, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kecil adalah sesuatu yang lazim. Demikian pula mengajarkan ilmu ma'rifat kepada insan hakiki. Ketiga, bayi itu suci dari berbagai dosa. Demikian pula dengan bayi maknawi, ini bersih dari syirik, kealpaan dan kejasmanian. Keempat, roh seringkali terlihat dalam citra seperti anak kecil yang suci.
Itulah sebabnya bayi maknawi ini seringkali hadir dalam mimpi sebagai sesosok pemuda tampan bak malaikat. Kelima, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para penghuni surga dengan sifat kanak-kanak. Fi jannatin na'im yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Berada dalam surga kenikmatan, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Surah Al-Waqiah ayat 12 dan 17, surah ke-56. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Surah At-Tur, surah ke-52 ayat 24. Keenam, kata bayi mengandung pengertian lembut dan bersih. Ketujuh, penggunaan istilah bayi maknawi ini bersifat majasi karena keterkaitannya dengan tubuh serta kemiripannya dengan rupa manusia. Tentu itu karena keindahan bentuknya dan bukan karena ukuran tubuh bayi yang kecil. Selain itu juga berdasarkan kondisinya saat pertama kali diciptakan di alam lauhut, yaitu ketika ia masih berupa insan hakiki yang berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tubuh dan roh jasmani tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Keduanya bukanlah mahram bagi Allah. Li ma'allahi waftun la yasa'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Aku memiliki waktu khusus bersama Allah di mana malaikat terdekat dan nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Hadis Rohawi. Yang dimaksud nabi yang diutus di sini adalah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang dimaksud nabi yang diutus di sini adalah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Sementara yang dimaksud malaikat terdekat adalah sisi spiritual beliau yang diciptakan dari nur Jabarut. Sebagaimana halnya malaikat juga diciptakan dari nur Jabarut ini, maka ia tidak dapat memasuki alam lauhut. Rasulullah SAW bersabda, "Anna lillahi jannatan la fiha hurun wala qasurun wala jinanun wala asalun wala labanun bal yanzuru wajhullahi ta'ala." Sesungguhnya Allah memiliki surga yang di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada taman, tidak ada madu dan tidak ada susu. Kenikmatan di surga itu hanya satu, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat, ya. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Surah Al-Qiyamah ayat 22-23, surah ke-75. Satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Tuhan sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Kalian akan melihat Tuhan sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Kalau saja malaikat dan roh jasmani memasuki alam lauhut, pastilah keduanya akan terbakar. Demikian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi,
lau kashafat subuhatu wajhi jalali lahtaraqa kullu ma madda basari. Kalau kesucian wajahku menyingkap keagunganku, pasti terbakar semua yang ada dalam jangkauan penglihatanku. Hadis riwayat Muslim. Jibril alaihissalam pernah berkata, lau danautu mulatan lah taraktu. Kalau aku mendekat seruas jari saja, niscaya terbakar. Buku ini Syiarul Asrar terdiri atas 24 bab, sama persis dengan jumlah huruf dalam kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan sama persis dengan 24 jam dalam sehari semalam. Ya, demikianlah isi dari awal penciptaan makhluk dalam kitab Syiarul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang kita simak tadi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.